ya, yang harus sama-sama kita pahami bahwa surat Al-Fatihah yang Allah turunkan kepada kita itu adalah rahmat Allah yang luar biasa hebat. Kasih sayang Allah kepada para hambanya yang ada di muka bumi. Ya. Bila kita tafakuri ayat ini, insya Allah akan membukakan jalan kepada kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya. Kalau yang lalu kita bahas adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi ayat ini menjadi dasar prinsip hidup kita, Bunda, bahwa kita hanya memohon kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah. Ya. Nah, ayat yang berikutnya Allah mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dalam berbagai tafsir dinyatakan bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang akan mencapai kebahagiaan dunia dan kelak nanti di akhirat. Maka harus kita lakukan adalah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita sekarang ini melihat banyak remaja terlibat narkoba, banyak remaja pergaulannya bebas, melakukan zina, Masya Allah, ya, nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Ya. Maka dari awal ini yang sangat penting. Ketika anak sedang tumbuh berkembang kecerdasan otaknya, sel-sel miliaran, bahkan sampai triliunan, kalau kita arahkan secara positif, kalau kita terus bimbing dengan senantiasa memohon kepada Allah, insya Allah akan memudahkan jalan kita. Makanya Allah menyatakan dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang soleh. Jalan yang ditempuh oleh para nabi. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ketika Allah menurunkan hidayah, ketika Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, baru kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup dalam naungan ajaran Allah. Ya. Oleh karena itulah, ya, ketika kita dianugerahkan anak usia dini yang sedang tumbuh berkembang pesat, dan disitulah banyak sekali godaan, tantangan, kadang pernah saya sebutkan menjengkelkan, kadang menyulut emosi marah, kadang tidak sadar orang tuanya memukul. Ini saya selalu mengingatkan, perbanyaklah para bunda dan bapak kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ya, minimal dengan satu ungkapan yang diajarkan oleh Nabi, astagfirullahaladzim, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Terus menerus mengucapkan istighfar, insya Allah akan membukakan jalan kepada kita. Begitu pula, ya, dengan meyakini sepenuh hati bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang akan membukakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka anak kita kalau terus-menerus kita doakan,
terus kita bacakan. Usap dadanya, usap kepalanya, usap punggungnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yang jauh dari godaan setan, yang jauh dari bisikan setan. Karena setan inilah yang akan terus-menerus mengganggu kepada anak kita. Bahkan kepada kita pun akan tetap mengganggu. Tetapi kita kalau berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, insya Allah, sehebat-hebatnya setan, ada kelemahannya. Maka dia takut kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan setan kalah, menyerah kepada mereka yang ikhlas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita mendidik anak, mengasuh anak. Insya Allah, berpegang teguh, yakin kepada pertolongan Allah, tidak ada hal yang mustahil. Karena segala sesuatu Allah yang akan memberikan pertolongan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.